Oke, sahabat guys, tepat pada pukul 7 waktu Setia Tengah saya tiba di area Bandara Salaparan ya. Nah, kita lihat ini masih ada ya. Selamat datang di Angkasa Pura I. Jadi gedung ini kita bisa lihat ini sudah tidak digunakan kembali, bahkan tutup sama sekali ya, total tidak dialih fungsikan ke instansi atau dinas lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Anda. Sahabat sekalian, hari ini tanggal 18 Oktober 2024. Saya ada di Jalan Pejanggik di Mataram. Saya akan jalan kaki dari Pejanggik ini menuju ex bandara Salaparang ya, yang sudah ditutup beberapa tahun lalu dan dipindahkan ke Praia. Pada konten sebelumnya Kang Anda menyampaikan tentang situasi bagaimana keberhasilan Nusa Tenggara Barat memindahkan bandara dari Salaparang, Kota Mataram, dipindahkan ke Praia di Lombok Tengah. Oke, simak bagaimana situasi di Bandara Salaparang dan kita akan jalan kaki selama 6,8 km. Oke, simak terus bersama Kakanda Angler Indonesia. Ya, baik sahabat sekalian, tepat pada pukul 6:03 saya berada di Jalan Pejanggik dan nampak juga para pelari sudah mulai bergerak ya. Dan saya akan coba untuk jalan kaki saja. Waktu tempuh diperkirakan sekitar 1 jam ya dari sini. Kalau pakai kendaraan sekitar 15 menit. Saya akan coba sedikit lari jalan atau jalan cepat. Kita akan menuju ke Bandara Salaparang yang sudah tidak digunakan lagi sebagai perbandingan dengan BIJB Kertajati ya. Kita akan lihat situasi terakhir. Oke, simak terus bersama Kakanda Angler Indonesia. Ya, baik sahabat sekalian, inilah peta yang akan saya kunjungi. Jadi kalau dengan kendaraan 14 menit ya, waktu tempuh sekitar 6,1 km dan mungkin saya akan mengambil jalur ini ya. Oke, simak terus perjalanan Kakanda menuju Bandara Salaparang. Ya, sahabat sekalian, saya sudah sekitar 15 menit ya perjalanan dan saya menyusuri perumahan ya, komplek, karena ini saya sifatnya jalan kaki sehingga Google Map mengarahkan saya ambil yang jalur tercepat ya. Oke, kita kena situasi Bandara Salaparang yang sudah ditutup ya beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah jalur jalan kaki saya di Kota Mataram. Saya tidak mau ngambil jalan utama ya, karena banyak orang yang lari juga, terus banyak kendaraan. Jadi saya lebih baik menyusuri perumahan-perumahan ya, atau komplek-komplek ya. Sambil jalan kaki, saya akan mengulas tentang konten Kakak sebelumnya yang mengangkat tentang keberhasilan NTB memindahkan bandara dari Salaparang ke Praia ya, Lombok Tengah. Kemarin saya kebalik ya. Saat penyampaian bandara di Praia ya, jadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Jadi poinnya begini, jadi bandara yang lama itu di Jalan Adi Sucipto. Nah, lalu kemudian pada zaman Gubernur Pak Gubernur yang lalu ya, itu dipindahkan ke Praia ya. Dan Praia itu Lombok Tengah, dekat Mandalika. Nah, di situ sangat jauh ya waktu tempuh dari dari Kota Mataram itu sekitar 1 jam ya. Namun ternyata berhasil dipindahkan. Oke, baik sahabat sekalian, jadi sekali lagi saya jalan kaki ya dari Pejanggik ke arah Bandara Salaparang, ex Bandara Provinsi NTB ya, yang sudah dipindah ke Praia, Lombok Tengah. Kita akan lihat situasi dalamnya ya, apakah dimanfaatkan oleh kegiatan yang lain atau bagaimana. Kita lihat situasinya ya supaya kita bisa mengetahui nih. Dan kita akan bandingkan coba dengan Bandar Husein ya. Ini ke arah kanan ke Taliwang dan kita akan masuk ke Gunung Sari. Oke ya, dan ini kita sudah nyampe di Polsek Salaparang. Tuh, Polsek Salaparang. Udah keluar keringat. Oke, dan aduh, saya sudah
naik ke Gunung Rinjani ya beberapa bulan yang lalu. Saya pengen berangkat lagi nih. Kayak insya Allah nanti April ya. Saya sudah diagendakan. Oke, so guys, sudah dekat di bandara ya. Ya ada helikopter. Oke. Oke, so guys. Kita sudah setengahnya nih. Ya, ini belok kanan ke Sweater, kita arah ke Rembejo ya. Daerah Salaparang. Oke, ke arah Rembejo. Ini jalurnya sudah ramai kendaraan ya. Kalau tadi enak ya. Karena memang sudah siang juga ya. Sudah siang juga, jadi aktivitas warga Lombok ini sudah mulai. Ada yang sekolah, ada yang bekerja ya. Oke, saya sudah di SMK Negeri 1 Mataram, Jalan Sudirman. Dan kita nanti akan menuju ke Jalan Adi Sucipto ya, menuju Bandara Salaparang. Sudah rame. Aduh, sudah berpolusi ya. Oke, gimana lagi? Ya, sebentar 2 kilo lagi. Dan di sini sudah sangat ramai dikarenakan memang di sini pusat kota ya. Di Mataramnya di sini, di Rembejo di sini, dan makanya di sini karena ramai lalu lintas ya, maka bandara dipindahkan. Oke. Lurus Ampenan, kanan Tanjung, kiri Kota Mataram. Saya ke arah Ampenan. Kita menuju ke bandara. Oke, aktivitas sudah banyak ya. Di tempat pada pukul 6:35. Berarti saya jalan ber-35 menit nih. Ternyata deket ya. 6,5 kilo sih perjalanan memang. Oke, kita sudah tiba di Adi Sucipto. Jalan Adi Sucipto ini mengarah ke bandara Salaparang ya. Oke, yang terletak di Kota Mataram ya. Sekarang kita sudah di Lanut Zainuddin Abdul Majid ya. Yang ada di Rembejo ya. Yang terkenal dulu istilah Bandara Salaparang ya. Oke. Inilah kompleknya sahabat guys ya. Oke, sahabat guys, tepat pada pukul 7 waktu sebagian tengah saya tiba di area Bandara Salaparang ya. Nah, Anda lihat ini tubuhnya. Ya, ini merupakan tubuh Bandara Lombok ya, yang dulu yang ada di Salaparang yang dipindah sekarang ke Prayo. Ya, kalau dulu saya pertama kali terbang ke area Lombok sini, nah ini pastikan kita turun di sini ya, di bandara ada di Kota Mataram ini, Rembejo ya, daerah Rembejo atau di Salaparang ini. Sorry kalau saya salah, nanti kita cek di Wikipedia ya. Oke. Tentu seperti biasa, saya pasti makan di sini. Ya, rumah makan Yukisa. Ini dulu ramai banget ya, karena memang pusat bandara. Jadi ketika kita terbang dari Jakarta dan turun itu dipastikan banyak orang yang mampir di sini. Oke, dan kita juga nanti akan menikmati ya suasana di sini. Di sini soto ya, enak banget ya, khas zaman dulu. Coba lihat di sini, mantap banget tuh. Ya. Oke, kita nanti makan di sini. Oke, itu ada tubuh dan batasnya itu ya. Oke, nanti kita cek di Wikipedia ya. Kan, jadi kita sudah ada di tubuh Bandara Salaparang ya, yang dulu digunakan sebagai bandara kebanggaan Lombok dan sekarang dipindahkan ke Prayo. Oke, simak terus bagaimana keadaan situasi terakhir pada tanggal 18 Oktober 2024 bersama Kana Air Indonesia. Sekalian kita dari jarak jauh saja Anda bisa lihat nah di belakang taksi Anda bisa lihat di belakang taksi itu ada bangunan kosong kan, jadi ternyata memang terbengkalai, sama sekali tidak digunakan tuh. Anda bisa melihat situasinya. Tapi masjid ini masih aktif ya. Oke, nanti kita ke masjid ya sambil saya ke toilet, karena saya meskipun sudah ditutup saya suka main ke sini ya. Kita akan lihat masjidnya. Oke, kita ke arah sana ya, ke arah pintu masuk. Oke, di sini ada tubuh pesawat ya, kecil ya, milik TNI Angkatan Laut ya.
kita lihat ya ke dalam. Kita akan lihat setelah kita akan ke masjid untuk melihat situasi kondisi pada saat hari ini. Oke, bersama Kakanda Indonesia. Mantap, pantang terus ya. Oke, tinggal tunggu. Oke, ini nampak di depan. Jadi tingkat kepadatan memang luar biasa ya. Oke, kita nanti akan searching di Wikipedia tentang luas ya, panjang landasan pacu. Oke, sambil nyantai kita menikmati dari arah kota Mataram ya. Oke, dan inilah situasinya ya. Ada lihat pagar tertutup ya, terkunci malah. Dan inilah pelataran tempat parkir dulu ya ketika bandara ini masih aktif ya. Anda bisa lihat ada beberapa bangunan dan sama sekali memang tidak digunakan ya. Nah, Anda bisa lihat. Jadi tanah seluas ini bekas bandara yang dulu rame, ini sekarang sudah betul-betul tidak diaktifkan kembali. Bahkan ini sama sekali gedungnya pun tidak terawat ya. Ini memang sayang nih. Kalau di Bandung kan masih aktif ya, karena dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Ini makanya nanti kita cari informasi ya, ini apakah di TNI Angkatan Udara atau bukan. Ya, tapi ini sebagai gambaran saja bahwa demi kemajuan ke depan ya, bandara di sini tutup, dipindahkan ke Praia ya. Ya, teman sekalian, nampak di belakang saya ini adalah pintu gerbang ya yang terkunci, dan Anda bisa lihat juga di belakang saya gedung-gedung yang bekas terminal kedatangan dan keberangkatan tentunya ya. Dan dulu saya beberapa kali terbang di sini ya, sering ya dulu ya, tahun 2005, 2006 ya. Kan sejak zaman pemerintahan Gubernur Pak Guru Bajang ya, Pak Majdi, saya juga kebetulan pernah ada kegiatan dengan beliau. Ya, itu ya. Jadi saya ada pernah kegiatan dengan beliau dan dipindahkan ke sana ya, ke Praia. Dan tentu pada waktu itu juga kita bisa menyaksikan ya bahwa masyarakat sampai ngumpul ya di pinggir-pinggir pagar menyaksikan tinggalan pesawat ya, dan juga take off pesawat di situ ya, karena mungkin bagi masyarakat di Lombok Tengah khususnya di daerah Praia itu satu hal yang baru ya. Dan tapi sekarang daerah sana sudah sangat bagus ya, bahkan tempat wisata pun sekarang semakin ramai ya, karena kehadiran beberapa pantai yang luar biasa, termasuk juga ada sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan kita di seluruh Indonesia. Oke, simak terus bersama Kakanda Engkang Indonesia. Sahabat guys, kita masuk ya, kita ke masjid dan kita ke toilet dan kita menikmati sarapan. Dan inilah situasi terakhir di bandara Salaparang ya. Sayang nih sampai saya tidak bisa masuk, ternyata ke masjidnya masih terkunci nih. Itu ada dulu ya. Tapi saya pernah sholat di sini Jumatan ya. Nah, ini masjid Masjid Al-A'la ya. Oke. Bahkan di sini kita bisa lihat tuh ya, ada masih ada ya, selamat datang di Angkasa Pura 1. Jadi gedungnya ini Anda bisa lihat ini sudah tidak digunakan kembali, bahkan ditutup sama sekali ya, total tidak dialih fungsikan ke instansi atau dinas lain ya. Tapi nggak tahu nih untuk di dalamnya landasan pacu apakah dipakai atau tidak. Tapi kalau kita lihat, kita zoom ya. Tuh. Memang sudah ditutup kan. Dulu saya di sini. Nah, ini tempat parkir, ini lahan parkir di depan. Dan karena sudah tidak memungkinkan di pusat kota, ya sedikit dipindahkan ya ke Praia. Ini situasinya di depan, di sini digunakan oleh para pedagang ya. Dimanfaatkan oleh para pedagang ya. Oke, dan memang untuk ininya ada yang merawat ya, Bun. Masjid tutup ya? Masjidnya tutup, masjid. Enggak. Lewat mana? Oh, bisa ya, pengen ke air. Ya, aduh, maaf. Bisa dia, Pak. Oke, ya. Oke, ternyata bisa. Kita mau ke masjid ya. Oh iya, benar. Bisa ternyata. Oke, sahabat guys. Jadi ini karena saya yakin ya beberapa saya tahun lalu atau tahun kapan ya, saya pernah sholat Jumatan di sini ya. Dan pernah di ini juga, pernah saya syuting juga ya untuk area dalamnya. Tapi daerah sini ya, tidak ke dalam karena tidak boleh tentunya. Oke, kita akan mencari toilet. Oke, sana ya. Oke, sambil kita melihat situasi, inilah bahwa keseriusan NTB hingga seperti ini ditutup ya total. Ya, ditutup total, tidak difungsikan sama sekali nih. Oke. Tuh, Anda lihat situasinya. Sananya
Jadi betul-betul gedungnya sama sekali tidak dialih fungsikan ya. Betul-betul ditutup. Ya, saudara, saya ada di Masjid Al-A'la, tepatnya di area bandara di Salaparang ini, dan ini masjidnya saya juga pernah sholat beberapa kali setelah ditutupnya bandara di sini ya. Oke, simak terus bersama Kakanda yang ada di Indonesia. Ya, baik sahabat sekalian, ini saya cari informasi di Wikipedia. Jadi untuk bandara ini berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Mataram ya. Dan kalau kita lihat ini lapangan terbang yang berada di Rembige ini pada waktu itu berstatus milik sipil ya sahabat sekalian, dan baru diresmikan pada bulan Mei 1959 ini menjadi Bandara Salaparang ya, itu oleh perusahaan Angkasa Pura ya. Dan Bandara Salaparang ini berada di koordinat 08035 ya. Aduh, saya bacanya gimana nih? Ya, sahabat sekalian, Bandara Salaparang ini berada di Mataram ya, dan memiliki landasan pacu 2100 meter ya dikali 40 dengan elevasi 16 meter, dan runway azimat ya 0,9/27. Sampai dengan saat ini Bandara Salaparang ini masih berstatus enclave militer ya. Oke, sebutkan demikian ya informasinya, dan ini saya ada di masjidnya, dan kita akan langsung menuju ke area depan lagi, dan kita akan menikmati suasana sarapan. Kita cari sarapan, di sini juga banyak tuh. Ada sarapan apa tuh? Ada bubur kacang hijau, nasi kuning. Oh, ini nasi kuningnya banyak banget tuh, pas di depan bandara. Sahabat guys, demikian ya, semoga ada manfaatnya, dan saya juga berharap memang Bandara BJB Kertajati bisa tumbuh dengan baik ya. Tentu dengan harapan juga Bandara Hussein jadi tutup seperti Bandara Salaparang ini ya, yang ada di Mataram ini ya. Buat sahabat sekalian, dan ini saya berada di belakang atau di depannya Bandara Salaparang ya, yang sudah ditutup beberapa tahun lalu ketika zaman Bapak Gubernur Pak Guru Bajang Pak Majdi ya. Oke, salam Pak Majdi, semoga Bapak menonton di tayangan ini. Insyaallah kita bisa ketemu kembali lain waktu ya. Dan kita berharap Bandara BJB Kertajati tentunya bisa jauh lebih baik ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya dulu ketika turun dari bandara dari sini, sudah larangan ya. Ini Salaparang. Bandara Salaparang. Oke. Itu bandaranya. Apa? Landasan pacu. Oke sahabat sekalian, demikian dilaporkan oleh Kakanda di Bandara Salaparang yang sudah ditutup beberapa tahun yang lalu. Semoga ada manfaatnya buat sahabat sekalian. Mohon maaf apabila hal berkenan adalah penyampaiannya, baik acara penyampaian narasi ataupun pembuatan gambar. Semoga ada manfaatnya, dan kita berdoa semoga BJB Kertajati terus tumbuh berkembang dan maju sebagaimana halnya Bandara Lombok ya yang ada di Praia. Dan kita juga berdoa agar Bandara Hussein juga tetap maju, tidak seperti di Salaparang yang secara permanen. Kita bersama Kakanda, Indonesia, mari. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan makan di soto. Wow, udah banyak banget yang datang. Di sini yang parkir kendaraan ya banyak banget ya. Di sini juga para perwira kepolisian banyak. Jadi di sini memang menjadi pusat sarapan ya, pagi-pagi di sini banyak banget. Jadi inilah khas dari Yunisa. Oke, makasih.
dan kita menuju ke hotel, dan saya nanti akan ada penyeberangan dari Lombok menuju Bali ya, dan penerbangan juga nanti hari besok hari Sabtu menuju Kertajati. Simak terus. Oke sahabat guys, jadi demikian hasil kunjungan kita kepada Salaparang, dan kita sudah dijamu sama Prof Ridwan. Dan mudah-mudahan target merger BPR Jawa Barat segera tuntas, ya kan? Terus yang kedua, digital BPR segera ada titik temu. Siap. Pilot project. Siap. Yang kedua, IPS Core Syariah Gen 2 segera kita rumuskan dan tuntaskan. Oke. Yang ketiga terkait tentang isu-isu yang perlu ditindaklanjuti. Oke, siap. Terima kasih Prof. Oke. Assalamualaikum.